santri atau sekarang nih ngajar nih nyuruh anak-anak ini nggak berani nyuruh kalau belum bisa konsisten itu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi. Baik. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri-santri Ustadz yang Ustadz banggakan, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bermuajah kembali bertatap muka dalam kajian kitab Mabadi Fikih. Mohon maaf untuk yang belum on cam, agar segera on cam karena kita sedang transfer knowledge atau mentransfer ilmu. Ustadz harus memastikan kalian sedang mendengarkan. Untuk tahu bahwa kalian sedang mendengarkan, maka satu-satunya cara adalah Ustadz harus tahu kalian sedang berkomunikasi dengan Ustadz, yaitu dengan on cam. Sekali lagi yang belum on cam, silakan untuk on cam. Masih ada satu nih. Masih ada satu. Baik. Nah, sudah ini amal. Baik, kita mulai ngaji atau kajian kita pada sore hari ini dengan diawali membaca suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liridha'il wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita tunjukkan kepada pengarang kitab Mabadi Fikih Umar Abdul Jabbar. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada Al-Fakir, Ustadz, orang tua kalian dan para guru-guru kita. Semoga selalu diberikan keberkahan, kemudahan dalam kita punya hidup, dalam kita menjemput rizki. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah hafalan dimulai dari Hasika. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taqra'u fil ihtidalil akhiri min salati subhi. Aqra'u kunuta wa huwa Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Madza taqra'u fil i'tidalil akhiri min salati subhi. Aqra'ul qunuta wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Selanjutnya adalah Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taqra'u fil i'tidalil akhiri min salati subhi. Aqra'u kunuta wa huwa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Bagus untuk Syamil Azhar. Selanjutnya adalah Amal. Ayo Amal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madza taqra'u fil i'tidalil akhir min shalatis subuh. Aqra'ul kunuta wa huwa Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai. Sadaqallahul azim. Ya. Selanjutnya Fathiyah. Ayo Fathiyah. Maza taqra'u fil Bismillah dulu. akhiri min salat. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taqra'u fil i'tidalil akhiri min salati subhi. Aqra'ul kunuta wa huwa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Oke. Selanjutnya adalah Ivanes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taqra'u fil i'tidali akhiri min salati subhi. Aqra'u kunuta wa huwa Allahumma fiman hadait wa fini fiman afait. Ya, semuanya sudah.
Ada yang kelewat? Nggak ada semuanya. Kemarin yang belum membaca kitab yang Ustadz sampaikan, Zaki kemarin sudah ya Zaki ya? Apa Ustaz? Membaca ulang kitab yang Ustadz sampaikan. Yang kemarin Ustaz. Iya, sudah ya? Sudah belum? Sudah Ustaz. Yang membaca ulang makna. Sudah Ustaz. Yang belum kemarin siapa? Ayo, ada yang belum? Ayo yang kemarin Saya belum. belum Ustaz. Ya, yaudah ayo dibaca artinya yang kemarin yang sudah Ustadz maknai. Salam. Ada tuh. Iya. Yang mana? Dari oh enggak. Ya. Ayo. Ayo dibaca Mal. Maza taqul. Apa yang diucapkan ba'da doa? Setelah doa. Aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Semoga diberikan keselamatan kepada kamu semua dan ditambahkan rahmat dari Allah. Yaminan menengok ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga diberikan keselamatan pada kamu semua dan ditambahkan rahmat dari Allah. Yasaron menengok ke kiri. Terus kemarin masih ada nggak yang lain? Ayo yang lain. Nggak ada ya? Saya belum Ustaz. Ya udah ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maza apa taqulu yang diucapkan ba'da doa setelah membaca doa. Aqulu mengucapkan assalamu semoga diberikan keselamatan alaikum bagi kamu semua warahmatullah dan ditambahkan rahmat dari Allah. Yaminan menengok ke kanan. Assalamu semoga diberikan keselamatan alaikum bagi kamu semua warahmatullah dan ditambahkan rahmat dari Allah. Yasaro menengok ke kiri. Iya. Baik, berarti semuanya hampir ya bukan hampir, memang selesai ya. Kita maknai untuk hari ini. Dibuka kitabnya masing-masing. Ayo. Ustaz tanya, siapa yang kalau sholat subuh tanpa memakai kunut? Apa kalau di santri-santri ini sholat subuhnya kelewat nggak nih? Atau bahkan nggak sholat subuh? Sholat ya. Siapa yang pakai kunut, siapa yang enggak? Coba Ustaz pengen tahu. Yang pakai kunut siapa? Nggak ada. Yang nggak pakai kunut? Oh nggak ada semua. Berarti ini kayaknya nggak sholat ini subuh ini ya. Asika. Ustaz tanya Asika. Kalau subuh sholat enggak? Kalau subuh sholat enggak Ustaz pengen jawaban jujur, enggak Sekarang lagi halangan kan? enggak kalau enggak halangan. Ustaz pengen jawaban jujur dari kalian.
Ustadz nggak bakalan ngapa-ngapain kalian, nggak bisa juga kalau Ustadz hukum kalian tuh. Ustadz pengen tanya, Asika kalau subuh sholat nggak? Kalau nggak halangan? Sholat. Benar. Sholat. Pakai kunut nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti kadang pakai kunut, kadang nggak. Nggak usah malu Asika, nggak usah malu. Kita ini kan keluarga, kita ini kan Ustadz, Asika, dan semua yang ngaji bersama hari ini itu adalah keluarga dalam satu ngaji virtual. Nggak apa-apa. Berarti kadang pakai kadang nggak ya Asika ya? Ya, tapi lebih sering nggak pakai Ustaz. Kenapa? Karena nggak hafal Ustad. Bukan. Apa karena memang di masjidnya nggak pakai kunut? Halo, Asika. Ya Ustaz. Kok nggak kelihatan? Ustad kan nanyain Asika nih. Gak usah malu-malu, tenang aja. Ustad nggak bakalan menghukum Asika. Kenapa atau kenapa kadang-kadang enggak, kenapa kadang-kadang pakai? Halo, Asika. Ya Ustaz. Pertanyaan Ustaz tolong dijawab. Ya udah, pokoknya intinya pakai kunut atau tidak, yang penting harus tetap sholat subuh ya. Ya kalau PMS mah nggak apa-apa lah. Emang itu uzur, emang itu bagian daripada bonusnya bagi perempuan. Perempuan tuh punya bonus. Ayo selanjutnya. Amal. Kalau subuh lebih sering menggunakan doa kunut atau enggak? Enggak pernah, Ustaz. Enggak pernah. Oke. Kenapa enggak pernah? Jangan-jangan pernah sholat? Enggak pernah apa ini? Enggak baca doa kunut. Oke. Karena apa? Karena di masjidnya enggak pakai doa kunut atau apa? Karena enggak dibiasain. Oke. Enggak apa-apa. Jadi pakai kunut atau enggak, semuanya bagus. Baik, selanjutnya Fathiyah. Fathiyah biasanya kalau sholat subuh pakai doa kunut atau tanpa doa kunut? Fathiyah. Gimana Fathiyah? Kalau sholat sama adik enggak, tapi kalau sama ayah sama mama pakai kunut. Oh gitu. Kenapa? Karena Fathiyah belum hafal? Kadang-kadang lupa. Enggak sih, belum hafal. Nggak apa-apa sih. Maksudnya gini, jangan membatasi nggak boleh pakai kunut atau tidak. Yang pakai kunut silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Artinya dalam sholat itu kan kalau kalian lihat isinya kan kandungan doa ya. Dan kalau doa itu kan pasti semua itu baik. Nggak ada doa dalam sholat itu doa yang jelek. Dari mulai takbiratul ikhram sampai salam itu kan kalau kalian
Kan kemarin udah kalian pelajari kan? Mulai dari bersolawat, mendoakan kepada keluarganya Nabi. Artinya itu kan hal-hal yang baik. Jadi kalau nanti kalian menemukan yang nggak pakai doa kunut, maka kalian jangan sampai berantem. Begitupun sebaliknya, orang yang nggak biasa pakai doa kunut, kalau ketemu dengan yang memakai doa kunut, nggak boleh bertengkar, apalagi memutus tali silaturahmi, ya, silaturahmi atau silaturahim, nggak boleh. Jadi semuanya baik. Terus Azhar kalau di rumah pakai doa kunut apa tanpa doa kunut? Nggak pakai doa kunut, Ustaz. Kenapa? Belum hafal. Belum hafal. Kalau sama ayah pakai doa kunut nggak? Enggak juga. Nggak juga. Nggak apa-apa. Sekali lagi Ustadz tekankan bahwa yang tidak pakai doa, yang tidak menggunakan kunut tidak apa-apa, yang menggunakan doa kunut tidak apa-apa. Ya, semuanya boleh. Yang nggak boleh adalah yang nggak sholat subuh. Siapa yang hari ini sholat subuhnya bolong? Enggak. Mudah-mudahan enggak semua ya. Enggak semua bolong. Atau jangan-jangan enggak. Enggak lah. Ustadz yakin santri-santri Ustadz itu sholatnya tepat waktu semua. Enggak bolong ya. Ivanes, kalau sholat subuh pakai doa kunut apa enggak? Saya nggak pakai, Ustaz. Enggak pakai. Enggak pakainya karena enggak hafal atau karena memang di rumah enggak pakai doa kunut? Di rumah nggak pakai. Enggak pakai, oke. Sama nggak hafal juga. Oke. Kalau mama atau musola pakai doa kunut enggak? Nggak tahu, Mama. Enggak pernah ke musola? Pernah. Sholat subuh. Kalau sholat subuh nggak ke musola. Di rumah. Mana ini? Panas. Ngilang. Kalau sholat subuh di rumah. Iya, Ustaz. Baik. Selanjutnya Zaki, sholat subuhnya biasa pakai doa kunut atau tanpa doa kunut? Kadang pakai, kadang lupa, Ustaz. Kadang pakai, kadang lupa. Tapi kalau di musola pakai kunut nggak? Pakai, Ustaz. Oke. Baik, Ustadz menanyakan seperti ini. Tidak ada maksud tertentu. Ustadz hanya ingin memberikan gambaran, pandangan, hormati yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, apalagi jotos-jotosan. Ya, kita hidup di bumi Indonesia itu adalah penuh dengan keragaman budaya, keragaman dengan suku, adat, budaya, agama, ya. Jadi jangan tuh yang beda pemahaman kemudian membuat kita menjadi jauh. Ya. Baik, mari kita maknai kitab Mabadi Fikih ini. Dilihat kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Madza taqulu? Madza taqra'u, bukan taqulu. Madza taqra'u
fil i'tidalil akhir min sholatis subhi. Mada apa takra'u yang dibaca? Takra'u yang dibaca. Mada apa takra'u yang dibaca? Fil i'tidali ketika i'tidal atau fil i'tidali ketika tingkah i'tidal. Al-akhir yang terakhir, min sholatis subhi dari sholat subuh. Min sholatis subhi dari sholat subuh. Min sholatis subhi dari sholat subuh. Jim jawab. Tadi pertanyaannya madza taqra'u fil i'tidalil akhir min sholatis subhi. Apa yang dibaca ketika i'tidal akhir dari sholat subuh? Jawabannya atau Jim jawab aqra'ul kunuta wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jim atau jawab aqra'u membaca, al-kunuta doa kunut. Jadi maksudnya membaca doa kunut setelah i'tidal akhir. Apa yang dilakukan yaitu membaca doa kunut. Bagaimana doa kunut itu? Wahwa adapun doa kunut Allahumma hdini ila akhiri. Allahumma wahai Allah. Allahumma wahai Allah. Ihdini berikanlah hidayah kepadaku. Fiman dan bagi orang. Hadaita yang diberikan. Hadaita yang diberikan. Hadaita yang diberikan hidayah darimu. Hadaita yang diberikan hidayah darimu. Hadaita yang diberikan hidayah bagimu. Hadaita yang diberikan hidayah bagimu. Wa'afini dan berikanlah ampunan bagiku. Wa'afini dan berikanlah ampunan bagiku. Dan berikanlah ampunan bagiku. Fiman dan bagi orang-orang. Fiman
bagi orang-orang. Iman dan bagi orang-orang. Afaita yang engkau berikan ampunan. Afaita yang engkau berikan ampunan. Afaita yang engkau berikan ampunan. Sudah ya? Jadi artinya doa kunut itu atau membaca doa kunut itu bukan terlarang, namun juga bukan menjas bagi orang-orang yang tidak membaca doa kunut kemudian menganggap tidak baik. Tidak, semuanya baik. Sekali lagi yang Ustadz katakan, yang tidak baik adalah muslim yang tidak sholat. Selama masih sholat, insya Allah masih baik. Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang kurang baik. Ustadz, bagaimana jika ada orang sholat tapi kelakuannya tetap enggak baik? Ya, masalah baik atau tidak baik itu sebenarnya adalah hidayah dari Allah. Makanya dalam doa kunut ini dikatakan, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki untuk diberikan hidayah. Artinya apa? Kita dalam sholat subuh itu meminta agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Termasuk adalah orang-orang yang sholat. Ketika orang itu masih melakukan hal-hal yang kurang baik, berarti orang itu belum mendapatkan hidayah. Urusan hidayah adalah urusan Allah. Jadi tidak semata-mata ketika sholat kemudian seseorang tidak lagi atau tidak ada lagi orang jahat. Tidak penentu. Artinya urusan orang bahasanya mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar itu adalah bahwa orang-orang yang sudah sholatnya benar-benar sudah khusyuk, sudah di makomnya atau sudah di tempatnya, itu pasti akan dijaga oleh Allah. Dan itu disebut hidayah. Dan ketika orang-orang yang sudah sholat, sudah melakukan zikir dan lain sebagainya, tapi kok masih bahasanya mohon maaf misalkan selalu menggunjing, selalu menghasut orang lain, itu berarti tandanya Allah belum membukakan pintu hidayahnya, belum membukakan kebaikan. Kebaikan itu bisa dibuka kalau hati kita bersih. Kebaikan ilmu itu masuk kalau pikiran kita itu positif. Maka kuncinya adalah siapa saja yang ingin mudah dalam memahami suatu ilmu, maka berpikirlah secara baik, secara positif. Bukan hanya kepada ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu matematik. Bagaimana berpikir baik, berpikir positif? Apa yang gurunya lakukan, maka lakukan. Apa yang gurunya tugaskan, maka kerjakan. Ya. Ustadz, tapi kan susah. Nah, justru orang itu akan tahu susah dan tidak susahnya adalah ketika sudah melakukan hal-hal tertentu. Salah satunya adalah dengan seperti itu, berpikir, berprasangka baik. Kata Allah, inni abdi inda dhonni. Allah bilang kepada kita semua, wahai hambaku, ini sesungguhnya aku itu maksudnya Allah. Ini abdi
inda dhonni. Tergantung bagaimana dhon, bagaimana prasangka saja. Kalau prasangka hambaku baik, maka aku berikan kebaikan. Kalau hambaku atau abd atau makhlukku, ciptaanku itu berprasangkanya jelek, maka akan aku berikan kejelekan. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak boleh berprasangka jelek, kita tidak boleh berucap jelek, berprasangkalah yang baik, berpikirlah yang bagus, yang jernih, ya. Seperti itu. Dari sini ada yang perlu disampaikan atau diperjelas atau ada pertanyaan lain? Ustadz, yang Allahumma hdini fi man hadait, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma, wahai Allah, ihdini, berikanlah hidayah kepadaku. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku. Fiman, dan bagi orang-orang hadaita yang kau berikan hidayah kepadanya, kepada mereka, kepada orang lain. Sudah? Apa tadi? Sudah, Ustaz. Sudah. Yang lain ada yang perlu untuk diperjelas, diulang? Ada tidak? Nggak ada ya? Baik, jika tidak ada, besok sebelum nanti atau sesudah hafalan sekaligus mengulang makna hari ini yang Ustadz berikan ya. Ini kan hari Kamis, besok Jumat masih ngaji ya. Ya, seperti itu ya. Akhir kata Ustadz, mohon maaf bila dalam penyampaian sekali lagi ada yang kurang tepat, ada yang mungkin terdapat kesalahan. Semoga Allah ampuni kesalahan Ustadz. Akhir kata Ustadz cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.